A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Berjumpa lagi dengan kami channel Pade Paya Hati. Selamat berjumpa lagi para subscriber yang ada di Nusantara dan yang ada di luar negeri. Kami dari tim mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menonton channel kami dan membantu dengan like, share dan komen serta subscribe-nya. Dan tidak usah panjang lebar, kami di sini ingin menguak tentang apakah benar pasukan-pasukan Dajjal ini sudah masuk atau menyusup ke jamaah-jamaah Sangyang Nur Cahyani Nirwana. Kami minta doanya semoga acara ini bisa berjalan dengan aman dan tidak ada gangguan. Kita protek dulu mediator kita, Mas Durrahman. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Kita protek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Bercahaya, saya minta hadirkan makhluk gaib yang bisa menjelaskan tentang apakah pasukan-pasukan Dajjal sudah menyusup di pikiran-pikiran atau di tubuh jamaah-jamaah dari Sangyang Nur Cahyani Nirwana. Makhluk gaib yang bisa menjelaskan, yang sudah muslim, saya minta ketarik ke tangan saya dengan izin Sangyang Nur Cahyani Nirwana. Allah hadir masuk. Energinya menyesuaikan dengan tubuh mediator. Kita suaranya terbuka menyesuaikan dengan kita suara mediator. Allah bisa berbahasa Indonesia dengan jelas dan lancar. Allah sallallahu alaihi Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya bicara dengan golongan apa? Jin. Wujudnya apa wujudnya? Seperti kalian Manusia. Sampai sudah muslim, itu yang memuslimkan siapa? beliau Sangyang Nur Cahyani Nirwana Sampai tadi bertempat tinggal di mana? di pantai selatan. Pantai Selatan. Saya protek dulu ya. Apabila makhluk dalam tubuhnya dia tadi berbohong dan mengaku-ngaku jin musuh yang pantai selatan berbohong, dan dalam proses mediumisasi ini sampai berlangsung sampai selesai, dia berbohong otomatis tangan Allah. Ya, sebelumnya mohon maaf ya Mbah ya,
Kalau boleh tahu sampean punya nama ndak? Nama saya Noro Yudo. Noro Yudo. Iya. Tak panggil Mbah Yudo ya. Iya. Mbah Yudo, sebelumnya saya minta maaf karena sudah menghadirkan sampean di sini. Iya. Sampean merokok enggak, Mbah? Iya. Mau minum apa, Mbah? Terserah panjenengan. Rokok beserta minuman dengan luka COVID ada di hadapan. Monggo, Mbah. Saya akan dulu senjata saya. Iya, Mbah. Sampean tadi membawa senjata ya, Mbah? Saya bawa pedang, buat jaga-jaga. Tapi di sini aman, Mbah? Insya Allah aman. Sambil berbincang-bincang ya, Mbah ya. Ya, ada apa ini? Sampean itu Panjenengan memanggil saya ke sini. hmm, Anda perlu apa? ini, Mbah, saya ingin bertanya. Tentang apa? Tadi saya berdoa kepada Allah yang bisa makhluk gaib yang saya tarik, yang bisa menjelaskan apakah benar pasukan-pasukan Dajjal itu sudah masuk ke dalam tubuh jamaah-jamaah dari Sang Hyang Nur. Ya, pasukan Dajjal itu memang benar ada. Iya, akhir-akhir ini memang ada yang sedang ramai di sini. Di mana, Mbak? Sebelah utara dari sini. Ya, ramai diperbincangkan di alam kami juga. Miris sekali keadaannya. Kalian hati-hati semua. Ini sudah pasukan Dajjal yang muncul menyusup ke dalam jamaah beliau. Nah, itu caranya menyusup gimana, Mbak? Itu, Mbak? Mereka mengiming-imingi keilmuan, misi keilmuan. Bisa menakar sukma, bisa ke alam kubur, bisa tahu langit. Itu hanya tipuan-tipuan dari mereka. Memberi gambaran-gambaran keilmuan. Hati-hati, hati-hati kalian semua. Ini baru geger diperbincangkan di sana. Selalu berbaharui niat, perbaiki niat kalian. Mereka itu membaca niat kalian. Niatkan amalia itu karena ikhlas lillahi ta'ala. Jangan punya tujuan-tujuan lain yang selain Allah. Hanya mencari ridho Allah saja. Takdir kepada kita. Berulang ini, hati-hati semua, hati-hati. Sangat berbahaya. Nah, itu gimana, Mbak? Caranya pasukan Dajjal itu menyusup itu membaca hati mereka. Niat tujuan mereka beramalia itu apa? Kalau sudah ada niat yang sedikit melenceng saja, mereka langsung membisik-bisik menyusup, memberikan juga keilmuan-keilmuan. Hati-hati saja. tapi itu dengan ajaran apa kok bisa melenceng dari ajaran Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana? Ya hampir-hampir mirip, hampir menyerupai. Ajaran-ajarannya itu Iya, tapi sebenarnya ya sudah beda guru. Tidak bersanad, sudah putus sanadnya. Bahkan memang sudah tidak ada sambungannya sama sekali. Hati-hati, ini memang hampir mirip sekali. Yang ada di dalam gurunya itu ada yang bertato. Dengan sedikit amalia dari itu, dari gurunya yang baru itu, sudah punya keilmuan yang sangat tinggi sekali, yang sangat sakti, tapi dibantu oleh golongan-golongan tidak pasukan Dajjal. berarti masuknya sangat halus sekali, Mbak. Sangat halus sekali membaca pikiran dan nafsu kita. Sedikit
saja mereka sudah bisa masuk. Karena kekotoran hati kita dari niat-niat yang melenceng yang sudah tidak lillahi ta'ala. Ya itu tadi mereka ada celah masuk, langsung masuk memberi gambaran-gambaran ya tentang kelebihan-kelebihan dan juga keilmuan-keilmuan. Tapi itu yang dimasuki pasukan Dajjal itu sadar apa enggak, Pak? Tidak sadar. Mereka ya dari rasa merasa itu tadi, merasa amaliyahnya itu sudah tinggi, sudah lebih baik dari jamaah lainnya. Dari merasa itu tadi, padahal ketinggian derajat itu kan Allah yang ngasih dan tidak ada seorang tentu yang tahu, tapi mereka merasa lebih tinggi dari orang lain, sehingga orang Dajjal itu mudah masuk. Kamu itu sudah tinggi, tidak usah ikut amaliyah dari beliau, tinggalkan amaliyah gurumu, ada amaliyah lebih tinggi yang lebih pantas kamu amalkan. Kamu itu lebih tinggi dari jamaah-jamaah yang ada amaliyah yang lebih tinggi, derajat lebih tinggi di sisi Allah. Itu cara membisikinya lewat orang atau lewat hati, Pak? Lewat bisikan hati. Setelah orang itu dikuasai penuh, lalu mereka mencari pengikut, mencari teman. Temannya juga sasarannya, targetnya juga jamaah dari beliau. Jamaah beliau sama yang percaya yang mana, yang berusaha didekati untuk disuruh meninggalkan amaliyah beliau. Kamu itu levelnya sudah tinggi dari jamaah lainnya, sudah saatnya cari yang lebih tinggi. Tapi kok ya bisa ya, Mbak ya? Ya kenyataannya seperti itu. Karena dari nafsu keinginan yang melenceng itu tadi. Berarti dari awal itu niatnya sudah melenceng. Sudah melenceng, niatnya sudah melenceng. Sudah tidak mencari ridho Allah. Ada sedikit niat yang melenceng saja sudah iblis masuk. Berarti niat yang lurus itu adalah niat hanya untuk mencari ridho Allah itu ya. Kalau ada kelebihan Allah itu yang ngasih, jangan diminta, jangan punya tujuan dan niat selain Allah yang selain mencari itu Allah. Nanti Allah yang ngasih. Kalau hatimu sudah bersih, kalau kapasitasmu sudah layak, sudah ikhlas amaliyah, tidak ada embel-embel niat apapun, Allah ngasih sesuai kapasitasnya. Tidak bisa dijadikan tujuan aku amalah ini akan dapat ini, ya belum tentu. Sudah kehendak Allah, Allah mau ngasih apapun itu kehendak Allah sesuai dengan kapasitas kita. Ya kalau ada kita tidak mungkin yang tidak mungkin dikasih sesuatu yang tetap sesuai dengan kadarnya, karena bisa berbahaya kalau matanya itu tidak bersih. Kalau ada niat-niat yang lain itu sangat berbahaya sekali. Tapi yang dimasuki pasukan Dajjal itu sadar enggak ya, Mbak? Tidak. Maksudnya gini, Mereka tidak sadar ada iblis di dalamnya. kalau dia secara otomatis sudah keluar dari ajaran Sang Yang Nur Cahaya Nirwana itu sadar enggak? Tidak sadar. Mereka ya merasa masih. Jadi Tapi kan mereka mencampur adukkan dengan ajaran lain. Jadi begitu halusnya ya, Pak ya. Ya, sedikit Pasukan sedikit Dajjal. mereka membisiki sedikit sekali. Ya nama-nama sudah jeblek tapi tidak sadar. Orang itu jeblek tapi sudah tidak sadar. Tapi selain membisik-bisiki tentang keilmuan tentang oh kamu bisa ini, kamu bisa itu membisik-bisik apa lagi, Mbak, pasukan-pasukan Dia Dajjal? punya derajat yang lebih tinggi dari orang lain. Langitmu lebih tinggi dari jamaah-jamaah beliau. Bahkan kamu melampaui. Kamu melampaui. Bisikannya seperti itu. Ya berarti ya benar ya, Bang. Dajjal itu diibaratkan bisa menghidupkan orang mati, Sangat sakti sekali. bisa menyembuhkan orang yang sakit parah bagaimanapun bisa disembuhkan. Itu Bisa. berarti benar itu ya. Sangat benar. Tapi ya itu tadi. Nah, keilmuan yang tidak diri itu yang Allah dibantu pasukan-pasukan.
Nah, hidup adalah mati. Orang bisa hidup, tapi kan ada iblis di dalamnya, sehingga orang itu bisa hidup. Seperti hidup, tapi sebenarnya mati. Nah itu untuk membentengi diri kita itu gimana Mbak? Biar tidak bisa dimasuki oleh pasukan dajjal, pasukan iblis. Selalu pelan taubat yang benar. Melihat taubat itu harus wajib. Wajib dilaksanakan, jangan ditinggalkan. Agar iblis-iblis dalam kalbu kita, dalam diri kita tidak bisa benar-benar hancur dan lenyap dari kita, diri kita. Jangan sampai memberi peluang masuk iblis-iblis masuk dalam diri kita. Makanya amal-amal taubat itu harus selalu istiqomah, jangan sampai ngomong berbahaya, ngomong sedikit mereka punya peluang untuk masuk. Harus selalu diistiqomahkan, selalu, dan diniatkan dengan niat yang benar, yang lurus. inilah yang tak maksudi. Iya, hanya Allah Allah yang menuju, hanya mencari ridha. Ada serahnya, jangan sayang. Namanya ada serahnya, jangan sayang. Tapi kenapa ya Mbak ya, yang diserang akhir-akhir ini itu kok jamaah Sang Yang Nur? Karena mereka tahu adalah musuh besar, jamaah Sang Yang Muncah yang selalu memerangi pasukan-pasukan iblis dan pasukan-pasukan dajjal. Hanya jamaah dari Sang Yang Nur. Berarti Dajjal sudah mulai resah ya Mbak? Iya, sudah sangat ketakutan sekali. Semakin banyaknya jamaah beliau, bagaimana caranya mereka menghancurkan dari dalam, menyusup dari dalam, dari niat-niat yang melenceng. Tapi ada enggak Mbah itu Dajjal itu mempengaruhi jamaah-jamaah beliau Sang Yang Nur itu dengan maksiat, dengan Ada juga. Tapi itu level-levelnya. Wanita-wanita. Ya ada mereka, tapi level rendah. Dari golongan itu saja sudah mampu. Bukan dari pasukan dajjal. Kalau pasukan Dajjal yang seperti itu tadi ya. Harus lagi. Minum Mbah, dimakan. Sampai enggak ada tugas ya Mbah ya? Ada tugas. Ada. Ya tapi ini urusan penting nih. Saya diizinkan ke sini. Saya tinggal golongan saya ini benar-benar urusan penting dan penting. Atau dai-dai untuk mengganggu pikirannya. Kalau pasukan-pasukan Dajjal itu apakah juga masuk ke ulama-ulama atau dai-dai yang ada di Nusantara ini? Jangan sekali, banyak sekali. Tapi levelnya lebih rendah daripada yang Yusuf dari jamaahnya beliau. Levelnya lebih rendah tingkatannya. Yang masuk ke Ya ulama-ulama akhir zaman ini. Yang mereka hanya mengajarkan sesuatu yang nampak secara terlihat saja. Tapi kenapa ya Mbah ya? Kok dari ulama atau dai atau kiai itu yang mengajarkan tentang ilmu itu Mbah? Yang itu, yang Dajjal itu menyusup ke jamaah Sang Yang Nur kan terbawa oleh ilmu dari ulama itu Mbah. Ya itu sebenarnya bukan ulama. Ya, Tertipu mereka. Hanya mengaku-ngaku saja, bukan ulama benar. Ya itu adalah batu catat, batu pijakan. Mereka menyusup ke situ dulu. Kemudian punya. tapi kok katanya levelnya lebih tinggi itu loh Mbah. Ya itu kan dari bisikan-bisikan. Ini dari bisikan. Hanya dari bisikan-bisikannya. Dia itu level dengan tinggi. Ya cuma bisikan saja. Ya sebenarnya yang lebih tinggi masuk itu yang masuk ke jamaah untuk mencari seorang ulama yang ajarannya mirip-mirip dengan ajaran beliau. Jadi ajarannya juga hampir mirip ya. Hampir mirip tapi sananya sudah terputus. Ya bukan musik. Berarti tadi
Jadi biar kita membentengi diri kita tadi dengan istiqomah ya Mbak, selalu istiqomah amalah dari Sang Yang Nur Cahyani Ya, dan harus diperbaiki niat kita. Jangan sampai ada niat-niat yang melenceng. Berbahaya sekali, kita bisa masuk sewaktu-waktu. Berarti kita niat melenceng sedikit saja udah bahaya ya Mbak. Bisa menjadi celah untuk mereka masuk ke dalam diri kita. Mereka itu semakin ngasih kita itu boleh baca, mencari lena kita, mencari celah kita. Berarti Dajjal itu selalu mengawasi ya Mbak. Ya, bahkan selalu masuk, keluarkan dengan masuk, keluarkan dengan terus menerus masuk, keluarkan hingga mereka itu tidak bisa lagi punya celah masuk. Geger di sana, di sini geger semuanya. Geger gede Mbak. Ya, mereka membicarakan semua itu. Bagaimana solusinya, mereka sidang. Di bayangan juga sidang. Leluhur mereka juga sidang. Bagaimana di sana susunya seperti ini? Kecolongan. Aduh. Sangat halus sekali berarti ya Mbak masuknya. Sangat halus sekali. Ini sampean ada pesan-pesan apa Mbak biar kita semua tidak Dari tipu daya mereka. Iya. Yang pertama, mari tobat itu lah. Sama-sama mengingatkanlah. Kami juga mohon diingatkan juga agar istiqomah. Kami juga kadang-kadang juga ada bolongnya juga. Rokokan dulu Mbak. Selalu hadir di majelis zikir bagian bersama-sama, saling mengingatkan, saling menguatkan. Jangan sampai bercerai-berai kalian, jangan sampai menyendiri, jangan lama-lama kalian itu, jangan lama-lama untuk bolos zikir bagian. Nanti kalian didepak iblis dalam cengkraman mereka. Juga harus mengistiqomahkan Istiqomah selalu bersama, hadir, ya. kumpul bersama-sama, zikir bersama-sama, ngopi bareng, saling mengingatkan. Kenapa Jangan sampai menyendiri. napasnya tersendat-sendat Mbak? Miris sekali. Jadi saya ini sangat kaget sekali. Sampai segitunya kecolongan jadi. Sampai tidak bisa berjuang ya Mbak mencegah itu semua. Kami sendiri kan punya tugas. Ya, kalian sendiri sudah tahu dari nasihat sehat beliau harus selalu kalian ingat dan laksanakan. Sudah banyak sekali kan tausiah dari beliau yang harus kalian cermati, kalian pahami. Selalu membaca tausiah beliau, jangan melenceng. Berarti harus selalu perbaiki niat ya Mbak. Iya, jangan sampai ada niat-niat yang melenceng dari dalam cari tahu. Jangan sampai mencari kelebihan bisa ini. Semua itu kan pada dasarnya Allah yang melakukan. Kita kan yang Allah yang melakukan. Kita itu hanya lantaran, kita itu hanyalah sebuah wayang yang digerakkan dari dalam. Kita itu tidak bisa apa-apa. Bisa apa? Kita punya keinginan apa? Allah, kalau tidak seizin Allah tidak akan terjadi. Tapi itu semua ya ada proses-prosesnya ya Mbak ya. Setiap kita dikasih apa itu kelebihan itu pasti ada proses-prosesnya ya Mbak.
tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya sebenarnya jangan punya tujuan kalau saya Amalia ini punya keilmuan ini bisa ini, jangan. Tetap semua itu sudah kehendak Allah. Belum tentu kamu Amalia ini dapat ini, belum tentu. Semua tetap kehendak Allah. Yang memberikan proses Allah ya. Kita itu hanya menjalankan dawuh dari beliau. Tapi kita jadi apa yang terserah Allah yang membuat. Ya intinya kita itu harus menghamba. Kita amalnya itu biar semakin kelihatan kekotoran diri kita. Takut kalau benar-benar diri kita itu banyak dosa ya Mbak. Ya. Banyak kekotoran, tidak bisa apa-apa. Kita amalnya itu biar semakin bisa menghambakan diri. Bisa menempatkan diri sebagai hamba, bisa sadar diri sebagai hamba, seorang hamba yang tidak bisa apa-apa, tidak punya kelebihan apa-apa, hanya sebuah wayang yang digerakkan oleh dalangnya, hanya orang yang manusia yang berjalan melalui menempuh perjalanan takdir rohnya. Minum dulu biar tidak napasnya tidak terengah-engah. Berarti ini tadi tak ambil kesimpulan ya Mbah ya, bahwa pasukan Dajjal itu masuk atau menyusup ke jamaah-jamaah dari Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana itu karena Dajjal itu merasa bahwa dia sudah terganggu dengan adanya hadirnya jamaah-jamaah dari Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana itu ya. Iya. Makanya dia berusaha menyusup ke jamaah-jamaah dan murid-murid beliau ya Mbak ya, dengan dalih-dalih keilmuan dia bisa melebihi tingkatan manusia-manusia biasa itu ya Mbak ya. Iya, karena dengan kita memperbarui setiap hari, setiap detik kita memperbarui niat kita hanya kita tujukan atau menghamba kepada Allah itu ya Mbak ya. Iya, mencari itu. Dan kalau bisa itu selalu istiqomah ya Mbak ya. Istiqomah amaliyah mandi taubat. Kalau kita itu setiap detik, setiap hembusan napas itu kita nggak tahu kalau kita mempunyai dosa ya Mbak ya. Ya saat tidak sengaja kadang-kadang kita sudah merasa perkataan kita itu benar, tapi ternyata ya secara tidak langsung kita itu mengakui hati orang lain, menghakimi manusia itu tidak boleh menghakimi orang lain. Jangan, kalau orang menghakimi berarti dia itu sudah merasa adil dengan dirinya sendiri, sudah merasa benar. Jangan merasa ini sama saudara kepada orang lain, hanya mengingatkan dalam kebaikan saja. Mengingatkan sama menghakimi beda ya Mbak. Beda. Kita mengingatkan hanya sekedar Ya mengingatkan. kalau menghakimi saja. kan kita itu sudah merasa Tuhan, merasa Tuhan yang berhak mengadili. Kalau yang diingatkan nggak mau ya sudah ya Mbak. Yang penting kita sudah berusaha mengingatkan. Ya hanya mengingatkan saja, jangan memaksa. Dan mengingatkan pun juga harus dengan kata-kata yang sangat halus sekali. Hati-hati, sebab iblis itu bisa masuk dalam diri. Ya, makanya Secara tidak sadar kita itu menyakiti diri orang lain. Diam itu kan sebenarnya lebih baik. Diam mengintrospeksi diri. Diam mengintrospeksi diri. Diam dengan niat yang baik. Jangan diam dengan niat yang buruk. Juga ada dengan diam dengan niat yang buruk. merencanakan keburukan itu. Diam karena itu tidak mau ngomong sama orang lain karena sudah merasa kesal, benci. Kemudian dia mendiamkan, tidak mau bicara, itu diam dengan niat yang buruk. Tapi diam dengan niat yang baik itu
menghindari kata-kata yang menyakiti orang lain. Tempatnya diam dan kita harus berzikir, ingat kepada Allah. Setiap salah harus kita itu mengingat Allah. Zikir dalam kolbu kita. Orang kita terbentengi dari pasukan-pasukan iblis yang masuk ke dalam kolbu kita secara tidak sadar. Ya sudah ya Mbah ya, saya sangat berterima kasih sekali karena sampean sudah memberikan pengetahuan dan ilmu buat saya khususnya. Ya kita harus saling mengingatkan agar kita sama-sama menguatkan, bersama-sama kuat istiqomah menjalankan amal ya. Kita sama-sama mengingatkan untuk selalu lurus dalam niat. Kita, saya dan panjenengan sama-sama diciptakan hanya untuk beribadah. Tidak ada niat selain beribadah. Kita hanya untuk beribadah di sini, itu kita untuk mencari bekal nanti ketika meninggal. Jangan sampai ada kita itu melenceng dari niat kita. Mohon maaf jika ada kata-kata kesalahan yang salah. Mohon maaf Dimas. Ya, saya juga minta maaf Mbak kalau ada kata-kata saya yang salah. Ya sama-sama Dimas. Ya sudah ya Mbak ya, sampai kembali bertugas ke tempat sampean tadi ya Mbak ya. Iya, Dan membawa itu kotoran dari jasad mediator itu diambil dengan halus dan jangan mengambil roh sukmanya ya Mbak ya. Ya tidak mungkin. Saya bukan iblis. Pancingan saya berarti nggak kena ini berarti. Ya iblis pun sampai ngomong seperti itu ya akan ngomong seperti saya. Mereka itu juga pintar. Berarti pintar melebihi. Ya tidak melebihi. Ya. Saya mohon mundur ya, tugas yang harus saya laksanakan. Silahkan. Saling menguatkan. Ya, saling menguatkan Mbak. Kita harus sama-sama mengingatkan Ya. saudara-saudara kita. Ya. Nanti ya ini sudah disebarkan di media. Ya, ini Ya, nanti saya alhamdulillah. sebarkan di Ya media ya Mbak. semoga banyak yang mendengarkan dan menonton ya Dimas. Saya mohon undur diri. Ya. Saya mohon bersihkan diri jasad ini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian tadi pemirsa, makhluk gaib dari pantai selatan sudah menjelaskan bahwa pasukan-pasukan Dajjal itu sudah mulai masuk dan menyusup ke jasad-jasad atau ke tubuh jamaah-jamaah dari Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Dan kita harus selalu memperbaiki niat kita hanya untuk mencari ridho Allah dan menghamba kepada Allah, bahwa kita ini penuh dosa, bahwa kita ini hanya manusia yang diciptakan oleh Allah, manusia yang penuh dosa. Jadi jangan kita merasa hebat, kita merasa sudah bisa ini itu. Kita ini harus selalu introspeksi diri bahwa kita ini hanya debu-debu kecil. Kalau ibaratnya segitu, debu-debu kecil. Ya sudah, tidak usah panjang lebar. Kalau kami berdua ada kata-kata atau ucapan-ucapan yang tidak berkenan atau ucapan-ucapan yang salah, kebenaran itu mutlak hak milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.